Jalan-jalan ke kota lama. Cakep. Beli kopi sambil bercanda. Cakep. Ting Teng Talks hadir di dunia. Cakep. Bawa obrolan seru penuh makna. Biar sekali-sekali dibukanya pakai pantun gitu ya teman-teman T3. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Thalia di Ting Teng Talks. Obrolan seru yang penuh makna di hari ini, Thalia akan membahas sesuatu yang sedang viral tentang PPDB. Nah. Tapi kali ini Thalia akan membahas bersama Ombudsman atau apa ya? Penasaran? Nah, langsung aja ditanyain sama tamu Thalia di hari ini, yaitu ada Mbak Tatin. Halo. Halo. Ada Mbak Dian juga. Halo Mbak. Halo Mbak Dian. Halo. Nah, Mbak Tatin sama Mbak Dian ini sebagai asisten bidang pemeriksaan laporan, betul? Iya, betul. Betul? Oke. Nah, ini kan tadi aku nyepil ombudsman gitu ya. Ombudsman ini sebenarnya apa? Nah, coba Mbak Dia dijelaskan dulu. Oke, siap. Jadi ombudsman itu adalah lembaga negara yang tugasnya itu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, BHMN, atau badan perseorangan atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang mana sumber anggarannya itu sebagian atau seluruhnya itu berasal dari APBN atau APBD. Panjang ya Mbak ya? Banyak banget gitu ya yang diawasin ya. Betul sekali, ya betul. Oke, berarti ini termasuk lembaga atau bukan? Iya, jadi Ombudsman RI itu adalah lembaga negara, salah Punya satu lembaga negara. negara. Iya, Oke, betul, berarti bukan negara. swasta gitu ya? Bukan. Oke, kalau sejarahnya sepil-sepil dikit deh Mbak. Coba sejarahnya gimana tuh? Kok namanya Ombudsman? Oke, Ombudsman gitu ya. Ya. Kalau sejarahnya sendiri memang awalnya itu Ombudsman pertama kali itu lahir di Swedia. Swedia? Iya, betul. Di Komorene gitu ya. Jadi sejak tahun 1809, ya jadi pada waktu itu Swedia itu mengalami kekalahan dalam perang melawan Rusia. Kemudian karena kekalahan tersebut masyarakatnya memiliki tuntutan gitu ya untuk melakukan perbaikan pemerintah, ingin mewujudkan good governance, clean governance gitu seperti itu. Nah, karena itu akhirnya dibentuklah Ombudsman karena dianggap lembaga yang independen untuk mengawasi pejabat publik dan melindungi hak-hak masyarakat seperti itu. Oh, berarti netral gitu ya? Iya, betul, netral kami. Jadi berada di tengah-tengah seperti itu. Nah, kemudian masuk ke Indonesia itu mulai di tahun 1999. Sudah lahir belum Mbak Thalia? Kayaknya di awang-awang juga belum dibuat gitu di awang-awang sana ya. Iya, jadi memang lahir di Indonesia, masuk ke Indonesia tuh pada masa setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Waktu itu kemudian sudah reformasi, akhirnya sama juga sebetulnya latar belakangnya yaitu masyarakat menuntut untuk terwujudnya good government, clean government gitu seperti itu. Kemudian akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid membentuk keputusan presiden atau menetapkan keputusan presiden nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Iya, jadi dulu namanya bukan ORI, kalau sekarang kan Ombudsman RI. Kalau dulu Komisi Ombudsman Nasional. ORI Ombudsman? RI, Republik Indonesia. Bukan KW ya, ini ORI ya. ORI, oke lanjut. Kemudian tadi ya Komisi Ombudsman Nasional, kemudian karena memang dibutuhkan kekuatan hukum yang tetap seperti itu, karena waktu itu lembaganya masih ad hoc seperti itu ya Mbak. Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dan itu semakin menguatkan kelembagaan kami seperti itu ya, karena dasar hukumnya sudah undang-undang seperti itu. Oke, berarti sudah diakui ya keberadaannya iya, gitu ya Mas. sekali. Sejarahnya cukup panjang, intinya adalah harus adil gitu ya. Pada intinya ya lembaga ini tuh akan melindungi masyarakat gitu ya. Misalkan ada yang ngurus surat-surat kok susah gitu mungkin ya. Sama PP
PP apa tadi? PPDB. Nah, ini kita mulai bahas ke PPDB-nya. Khusus di bidang pendidikan. Apa alasan Ombudsman RI ini ikut dalam mengawasi pelaksanaan PPDB? Nah, mungkin bisa dijawab sama Mbak Tatetin. Iya, betul. Terkait dengan ini ya, tadi kan menyambung dari Mbak Dian sampaikan ya bahwa Ombudsman itu adalah lembaga negara yang tugasnya mengawasi pelayanan publik. Pelayanan publik itu kan banyak, ada kesehatan, administrasi kependudukan, kepolisian, dan salah satunya adalah pendidikan. Betul. Dan dalam hal ini, karena ini dalam rangka akan dilaksanakan PPDB, maka Ombudsman melakukan pengawasan. Jadi secara otomatis meskipun tidak dalam forum PPDB harus diawasi, tapi keseluruhan ya. Jadi dalam keseluruhan pelayanan publik itu pendidikan itu selalu dalam pengawasan Ombudsman. Namun dalam hal ini itu fokus ke proses PPDB begitu sih, Mbak. Oke, ini kalau ngomong soal PPDB ini apa bedanya sama SPMB gitu? Apa tuh Mbak Dian? Ya, mungkin saya tambahkan ya. Mbak Tatetin. Dulu sebutannya di tahun sebelumnya tahun 2024 itu kan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Hanya saja di tahun 2025 ini kan menterinya baru ya Mbak ya. Iya. Ini kan ada peraturan menteri yang baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Oh, gitu. Nah mungkin kalau yang angkatan lama tuh SPMB itu ketahuinya adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Itu dulu untuk yang masuk PTN. Bener. Tapi sekarang istilah SPMB ini dipakai untuk seleksi penerimaan murid baru. Murid baru berarti Ya. jenjangnya dari TK, SD, SMP, SMA, SMK begitu. Oke. Kalau tadi disampaikan apa perbedaannya begitu ya Mbak ya. Dari istilahnya saja dulu Mbak ya, istilahnya kan berbeda ya. Yeah. Kalau dulu PPDB, saat ini adalah SPMB. Sebutannya kalau dulu peserta didik ini menjadi murid begitu. Oke, Itu jadi sudah beda di istilahnya. Kemudian yang ketiga juga yang berbedanya adalah terkait dengan kuotanya. Nah, ini kan ada 4 jalur ya. 2 diantaranya itu ada jalur afirmasi dan jalur prestasi. Betul. Nah, afirmasi itu untuk yang dari keluarga tidak mampu dan dari penyandang disabilitas. Kemudian kalau yang prestasi ini ya prestasi akademik, non akademik. Nah, untuk tahun ini itu kuotanya tuh ditambah Mbak, gitu sih. Oh, tahun ini ditambah. Iya, betul Berarti sekali. peluang untuk teman-teman T3 itu makin banyak gitu ya? Ya, di jalur afirmasi dan prestasi begitu. Wes, mantul terus berkembang ya berarti ya. Nah, kalau urusan soal fokus, Ombudsman ini dalam pengawasan SPMB, fokusnya di mana aja gitu? Boleh dijelaskan nih? Rebutan? Mbak Dian deh. Oke. Kalau fokus pengawasan kami sebetulnya dari sebelum pelaksanaan PPDB itu juga sudah kami lakukan semacam pengawasan gitu ya kepada penyelenggara pelayanannya. Dalam hal ini misalnya terkait dengan persiapan penyelenggara layanan, dalam ini Distipora, itu untuk penyiapan juknisnya. Penyiapan juklak juknis kami lakukan koordinasi apakah sudah siap atau belum, kemudian apakah kendala, dan kemudian kami juga memberikan masukan terkait juklak juknis untuk mencegah terjadinya potensi maladministrasi seperti itu. Selama pelaksanaan PPDB. Itu sebelum pelaksanaan ya Mbak ya. Kemudian pada saat proses pelaksanaan PPDB sendiri kami biasanya juga melakukan investigasi ke lapangan seperti itu. Berarti terjun langsung gitu ya? Terjun langsung betul kepada baik kepada Distipora maupun kepada sekolah-sekolah yang kami semacam random sampling sebetulnya, atau berdasarkan aduan yang masuk ke kami. Kalau memang ada aduan atau konsultasi terkait laporan seperti itu terkait PPDB, maka kami akan melakukan investigasi lapangan. Seperti itu. Kemudian setelahnya kami akan setelah proses PPDB selesai, kami akan memberikan semacam saran perbaikan jika memang ada temuan-temuan maladministrasi seperti itu kepada penyelenggara pelayanan seperti itu. Dalam hal ini Distipora untuk perbaikan kedepannya agar tidak terulang lagi. Evaluasi gitu ya. Oke, ini ngomongin soal adanya mungkin pelanggaran dan lain-lain gitu ya. Biasanya nih dalam sistem PPDB ini laporan paling banyak tuh tentang apa? Yang diajukan dari masyarakat gitu. Oke. Ya. Oke, kalau temuan PPDB ya Mbak ya yang lalu-lalu ya mungkin ya. Jadi itu yang menjadi banyak
temuan dan menjadi perhatian masyarakat pada waktu itu memang karena ini jalur zonasi ya, ada jalur zonasi. Pada waktu itu ada Mbak yang orang tua yang menitipkan anaknya di kakaknya orang lain. Oh, biar zonasinya sesuai dengan SMA atau SMP yang dia mau gitu betul, ya? Betul, biar zonasinya mendekat, rumahnya itu dekat dengan sekolah yang dia inginkan seperti itu kan. Akhirnya orang tua tersebut menitipkan anaknya di kakak orang lain. Statusnya famili lain seperti itu. Itu seperti itu dan itu ternyata setelah kami mendapatkan aduan seperti itu dan kami cek di lapangan memang betul. Banyak? Untuk jumlahnya cukup banyak, hanya saja untuk detailnya mungkin akan kami cek dulu ya. Gitu. Tapi memang betul seperti itu dan kami bahkan bertemu langsung gitu ya dengan masyarakat yang waktu itu kami dititipi itu, terus informasinya memang betul dititipi gitu, walaupun bukan saudara gitu. Statusnya famili lain dan itu kakaknya itu dibuatnya 1 tahun sebelum PPDB. Oh, memang sudah direncanakan. Sudah jauh-jauh hari, betul. Akhirnya dengan melewati melalui jalur zonasi itu, siswa tersebut bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan seperti itu. Gitu. Kemudian yang tapi sorry Mbak Dian, aku potong ya. Silakan. Kalau misalkan nitip gitu ya, nitip ke kakak orang lain, itu jatuhnya legal atau ilegal? Nah, kalau itu sebetulnya ini ya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil gitu ya. Kalau dari Disduk Capil sendiri memang menyampaikan kalau syarat-syaratnya memenuhi untuk pindah kakak secara administrasi itu sah-sah saja seperti itu ya. Hanya saja memang kalau Ombudsman kan melihatnya itu semacam fraud ya, kayak kecurangan gitu untuk mengakali sebuah sistem gitu kan. Gitu sih. Gitu. Oke, terus selain itu? Nah, selain itu barangkali terkait dengan ini perjokian wali kalau istilahnya kami. Jadi gini Mbak, ada orang tua. Jadi minimal kan ada beberapa jalur ya PPDB itu. Nah, dalam hal ini jalur perpindahan orang tua atau wali. Jadi misalnya saya ingin menyekolahkan anak saya di sekolah yang saya inginkan gitu ya. Di kota A gitu ya, misalkan betul. ya. Kebetulan Bu Tetin ini rekan kami mau pindah kerja atau mutasi gitu ya ke kota A itu. Iya, ke kota A tersebut. Saya menitipkan anak saya menjadi anaknya Mbak Tetin, artinya Bu Tetin menjadi wali kami, wali anak saya. Dan itu waktu itu kalau menjadi wali cukup dengan surat pernyataan saja. Surat pernyataan bahwa Bu Tetin adalah wali anak saya. Itu cukup dan itu bisa diakomodir untuk diterima gitu. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, berkat evaluasi dan hasil temuan-temuan itu, kemudian di mulai tahun kemarin itu untuk menjadi wali harus ada penetapan dari pengadilan. Jadi tidak hanya surat pernyataan atau dari notaris saja, tapi sudah ada dari putusan di pengadilan seperti itu. Artinya kan agak sulit ya kalau saya mau menitipkan gitu, apalagi harus ada keputusan pengadilan. Tak segampang itu. Nah, gitu ya. Kalau sekarang berarti itu salah satu bahan evaluasi dari tahun ke tahun. Iya. Berarti ini pola yang terus berulang gitu mungkin. Iya, ya beberapa tahun terakhir gitu ya. Oke. Nah, ini kan berarti banyak yang ngelapor gitu. Bu, saya nggak bisa nih masuk ke sekolahan ini karena banyak yang curang gitu. Nah, itu tindak lanjutnya gimana? Apakah didatangi, dimediasi atau gimana tuh, Mbak Tetin? Baiklah. Berarti ketika ada laporan di Ombudsman ya, tentu saja kalau mau lapor di Ombudsman itu harus disampaikan mengenai identitasnya, kronologi persoalannya seperti apa, kemudian apakah sudah melakukan upaya, begitu barangkali terkait dengan keberatan tersebut, mungkin sudah lapor ke Dinas Pendidikan ataupun ke sekolah tersebut, begitu. Nah, setelah menyampaikan hal semacam itu, nanti juga disertai dengan identitas dari pelapor. Tapi dalam hal ini ya, laporan di Ombudsman itu dengan keadaan tertentu itu juga bisa dirahasiakan identitasnya, begitu sih. Jadi cukup kami saja yang tahu dan pihak luar tidak tahu, begitu sih. Tapi intinya kami tetap harus menyampaikan identitas. Itu tadi dapat berupa KTP begitu. Nah, setelah laporan kami terima, itu kami verifikasi terlebih dahulu. Setelah lolos proses verifikasi, baru masuk ke proses pemeriksaan laporan. Nah, di proses pemeriksaan laporan ini banyak mekanismenya, Mbak. Jadi bisa AK ya, jadi bisa Mbak mau Kak Bude boleh. Iya, jadi bisa prosesnya ya, bisa kami datang langsung ke pihak yang dilaporkan dalam hal ini misal sekolah ataupun dinas begitu.
kami melakukan press klarifikasi di sana, ataupun kami mengundang dalam pertemuan seperti itu, atau mungkin mengundang pertemuan para pihak ya, atau mungkin kami mengundang pihak telapornya terlebih dahulu. Nah, itu mekanisme cara seperti itu nanti yang akan memilih adalah tim pemeriksa, lebih efektif diselesaikan dengan cara yang mana, kurang lebih seperti itu. Nanti setelah ada proses tindak lanjut, itu nanti baru kami akan melakukan kesimpulan. Kesimpulannya tentu saja kami sesuaikan dengan regulasi yang ada. Ini menyalahi aturan nggak sih, terjadi maladministrasi atau tidak sih, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Oke, berarti sangat runtut ya, nggak langsung ditindak tapi dicek dulu, verifikasi dulu, ya, betul gitu sekali. ya. Ini fitnah apa fakta gitu ya? Ya, bukan kayak surat kaleng, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan, kurang lebih begitu sih. Oke, berarti kalau mau lapor tadi kan agak nyepil ya, bisa lapor. Itu lapornya lewat apa? Hotline atau Instagram, mungkin sosial media gitu? Ya, jadi media pengaduan, kanal pengaduannya itu banyak gitu kan di Ombudsman. Itu rekan-rekan yang berada di Yogyakarta ini bisa datang langsung ke kantor kami. Kantor kami itu ada di Jalan Gejayan. Jadi mana ya? Kalau mau ke Selokan Mataram, belokan lah, itu dekat situ ada kantor kami, kantor Ombudsman RI perwakilan DIY. Itu datang langsung. Nanti rekan-rekan kami dari tim penerimaan laporan yang akan menemui Bapak Ibu serta rekan-rekan. Itu datang langsung pertama. Kedua, bisa juga melalui WA pengaduan. Oh, ada. Iya, nomornya di 08 satunya 3 kali 20 37 37. Nah, dicatat ya. Boleh diulang sekali lagi nih. Oh, iya. Nomornya 08 satunya 3 kali 20 37 37. Nah, tuh kalau misalkan teman-teman T3 mau mengadu tapi nggak sempet datang ke lokasi, bisa WA gitu ya, calling gitu ya. Nanti bisa juga ngecek di Instagram kami ombudsmanri.yogyakarta gitu. Di situ nanti ada alamatnya, nomor WA dan sebagainya. Oke, lengkap udah disepil nih ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah takut lapor gitu ya. Pasti akan ditangani dengan ramah, betul? Iya. Oh iya, dan ini Mbak, laporan ke kami itu gratis, tidak dipungut biaya. Wah, itu dia yang paling penting. Iya, gratis. Kalau konsul juga gratis berarti ya? Gratis juga. Semuanya gratis pokoknya. Sampai tuntas tas gitu ya, sampai masalahnya selesai gitu ya. Oke, balik lagi ke PPDB. Ini dalam proses Ombudsman ini menjalani pengawasan, Ombudsman menggandeng lembaga pemerintahan yang lain atau enggak? Gitu. Boleh dijawab Mbak Dian. Oke, baik. Jadi dalam proses pengawasan pelaksanaan PPDB atau SPMB ya, kami setiap tahunnya selalu menggandeng pemerhati pendidikan, kelompok pemerhati pendidikan, yaitu AMPPY, barangkali belum pernah mendengar, yaitu Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan ya, Yogyakarta, yang mana di situ terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, antara lain Sarang Lidi, kemudian IDEA, LBH Jogja, dan lain-lain seperti itu, yang memang fokusnya ke pendidikan seperti itu. Kemudian selain dari MPPY juga kami menggandeng mitra kami sendiri, yaitu Sahabat Ombudsman. Jadi kita punya Sahabat Ombudsman, Kak Talia. Jadi Sahabat Ombudsman itu ada beberapa jenis gitu ya, beberapa macam gitu, yang dari mahasiswa juga ada, kemudian sahabat pelajar tingkat SMA, SMK juga ada, kemudian komunitas perempuan peduli pelayanan publik atau KP4 juga. Jadi isinya perempuan semua yang peduli pelayanan publik. Kemudian ada juga masyarakat yang memang dia peduli gitu ya, itu di Gunung Kidul ada, waktu itu namanya MP3 kalau tidak salah. Jadi sahabat kita di Gunung Kidul gitu. Yang mana ya MP3 ya Mbak ya. Kami selain itu juga ini ya, berkoordinasi dengan Distipora juga gitu ya, terkait pelaksanaan PPDB. Namun untuk pengawasan memang kami sebetulnya menggandeng seluruh elemen masyarakat ya. Siapapun boleh melakukan pengawasan, dan kami juga siap bermitra dengan siapapun, termasuk juga Dewan Pendidikan juga, kemudian dari kelompok disabilitas di Yogyakarta juga kami berkoordinasi, karena memang di dalam PPDB ini juga ada penerimaan untuk tadi ya, jalur afirmasi tadi, di mana kelompok penyandang disabilitas tadi, seperti itu. Oke, berarti menggandeng banyak pihak gitu ya untuk mempersatukan kekuatan keamanan untuk masyarakat. Saking cintanya sama masyarakat ini ya. Oke, kalau Ombudsman di DIY ini dalam proses pelaksanaan PPDB, selain tadi ada kecurangan nitip gitu ya, terus juga pindah wali,
Ada lagi nggak yang sampai sekarang nih kasusnya masih terus-terusan terulang? Oh iya, barangkali ini ya, kalau di tahun 2023 tuh pernah kami menemukan di jalur afirmasi itu ada manipulasi data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Itu kan DTKS itu kan milik Kementerian Sosial ya Kak ya, yang mana di situ memuat informasi masyarakat yang kurang mampu seperti itu. Nah, namun dari kami dan juga mitra pengawasan kami menemukan adanya manipulasi data tersebut. Artinya sebetulnya dia mampu tapi masuk ke DTKS seperti itu. Kan padahal harusnya tidak bisa ya seperti itu. Maka dari itu sebetulnya untuk tahun ini SPMB itu kan untuk jalur afirmasi syaratnya adalah masuk di dalam DTKS. Dan potensi itu akan ada gitu. Artinya kami menghimbau sih ya untuk mungkin Kementerian Sosial atau Dinas Sosial terkait agar data terpadu tersebut diupdate dan kemudian mungkin perlu ada verifikasi kembali gitu ya untuk memastikan bahwa memang siswa yang diterima atau murid ya murid sekarang murid yang diterima itu benar-benar murid yang dari keluarga tidak mampu seperti itu potensi yang ke depan ya Mbak ya, maka dari itu kami ingin memastikan kembali gitu untuk lebih mawas diri lagi gitu ya untuk tidak mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Iya, karena kasihan ya itu kan kuotanya untuk teman-teman yang lain gitu ya. Oke, biar semuanya bisa sama rata menikmati pendidikan gitu ya. Oke, nah di akhir nih ya, udah waktunya udah mau habis aja. Di akhir nih aku mau minta saran-sarannya deh dari Mbak Tetin. Nah kan salah terus dari Mbak Tetin. Gimana caranya biar kita itu bisa melewati PPDB ini dengan lancar, tidak melanggar apapun itu, terus juga nggak kesidak nih sama ombudsman. Gitu. Iya, yang jelas ketika ada proses PPDB atau SPMB ini pasti nanti masing-masing pemerintah daerah itu akan menerbitkan juknis ya. Nah nanti juknis ini akan disosialisasikan termasuk kepada calon murid juga. Jadi nggak hanya orang tua saja yang diharapkan untuk belajar, tapi muridnya yang mau daftar tuh juga belajar juga. Nah di situ nanti ada persyaratannya ya, ada persyaratannya mengenai jalur dan sebagainya. Jadi diharapkan nanti ketika mau mendaftar, mau melakukan proses PPDB ya sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu sih kurang lebih Mbak Taya. Oke, mengikuti peraturannya gitu ya. Begitu. Kalau misalnya kita sebagai orang yang melihat kok ada kecurangan begitu kan, jangan segan-segan juga itu untuk agar adanya perbaikan itu bisa disampaikan pengaduan ke kami di Ombudsman begitu. Oke, jadi boleh langsung disampaikan aja gitu karena akan nanti ditindaklanjutin gitu ya. Iya. Dan tadi kan bisa dirahasiakan ya, jadi nggak ya. Aku nggak mau kalau sampai ketahuan aku yang ngadu gitu ya, itu boleh ya. Iya. Oke, berarti nanti dalam proses mediasinya juga pasti ada cara-cara tersendiri gitu ya Kak ya. Oke, lanjutnya nih Kak. Oke, Mbak Tina sebelum ingin menambahkan dari Bu Tetin tadi ya, terkait dengan juknis tadi itu kami juga Ombudsman bekerja sama dengan Disdikpora dan juga Kanwil Kemenak gitu ya, SDIY akan mensosialisasikan bersama terkait juknis SPMB. Dan itu nanti bisa diakses oleh seluruh masyarakat di DIY seperti itu. Artinya barangkali kalau membaca juknis itu kan agak harus membutuhkan waktu lama dan telaten gitu ya, karena mungkin halamannya banyak dan harus detail gitu. Nah, barangkali masyarakat atau mungkin muridnya sendiri yang akan mendaftar itu dapat mengikuti sosialisasi tersebut yang nanti akan diumumkan waktunya itu nanti di Instagram kami. Oke, di Instagram. Iya, betul. Namanya apa tadi itu Kak? Daring. Koordinasi bersama sosialisasi juknis dari Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten kota begitu. Oke, di Instagram ombudsman.ri.yogyakarta. Jadi silahkan follow dulu ya biar tahu kapan nih update. Jangan cuman yang kalian suka aja yang di follow tapi ilmu-ilmu juga harus kalian follow-followin tuh ya. Termasuk ombudsman.ri.yogyakarta. Yogyakarta. Nah, itu di follow gitu ya. Oke. Nanti pengumumannya ada di situ terus bisa diikutin semua. Iya, semuanya nanti via daring Zoom. Ya, via Zoom biasanya. Iya.
Jadi di acara itu nanti kami akan menghadirkan masing-masing dari Dinas Pendidikan. Tidak hanya Dinas Pendidikan, ya dari Kemenak juga ada yang nanti provinsi, kabupaten, kota begitu. Jadi nanti ada sesi masing-masing. Barangkali mau daftar yang di provinsi yang SMK SMA, nanti bisa ikut yang sesi itu. Barangkali mau daftar yang di Yogyakarta, oh berarti kita ikut yang sesi bersama Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta begitu. Udah disediakan lengkap gitu ya. Sudah berpaket-paket gitu ya. Atau mau mengikuti semua juga boleh. Oh iya, boleh banget boleh. gitu ya. Boleh banget gitu. Oke. Pesannya nih Mbak Dian buat teman-teman di T3. Boleh di-spill pesannya? Bagi masyarakat gitu ya. Bagi masyarakat dan teman-teman T3 es. Oke. Jadi untuk masyarakat terkait persiapan pelaksanaan SPMB di tahun 2025 ini diharapkan dapat lebih teliti lagi dalam membaca juknis, karena memang juknisnya itu cukup banyak barangkali ya, nanti bisa dibaca secara detail. Kemudian jika memang ada keluhan atau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung ke Distiporanya terlebih dahulu, seperti itu, ke Distipora maupun Kanwil Kemenak gitu ya, yang melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan SPMB ini. Kemudian jika memang ada keluhan atau tidak tertangani dengan baik, barangkali bisa datang langsung ke Ombudsman, bertemu dengan Bu Tetin, juga nanti dengan kami, tim semuanya. Silahkan jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silahkan main saja ke Ombudsman, karena memang kami terbuka untuk masyarakat siapapun itu, kapanpun waktunya, hanya Senin sampai Jumat. Hanya Senin sampai Jumat, jam kerjanya pukul 8 sampai pukul 16.30. Kurang lebihnya nanti bisa datang langsung maupun nanti WA yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Teti nomornya, seperti itu. Ya. Oke, jadi sudah dipaparkan jelas tentang Ombudsman ini sebenarnya apa ya. Mungkin ya teman-teman T3 atau masyarakat yang tadinya belum tahu jadi sudah tahu, betul. Nah, karena itu saya akan berterima kasih kepada Mbak Tetin dan juga Kak Dian. Kak Tetin dan Kak Dian ya. Tadi Mbak, karena Kak, Mbak gitu. Karena sudah datang ke sini ya, jadi kita masyarakat jadi lebih tahu gitu ya. Mungkin kita mikirnya kayak, oh ini hal yang normal, oh ternyata nggak boleh gitu ya, ini curang. Sekarang kita jadi tahu. Terima kasih sudah datang di sini. Besok datang lagi bawa cerita-cerita yang lain lagi gitu ya, kayak ke sini ya. Oke, tapi sebelum selesai, Thalia punya pantun. Bantu lagi bilang cakep. Iya, bilang cakep ya. Nongkrong asik sambil ngopi. Cakep. Bahas ide jadi inspirasi. Cakep. Sampai ketemu lagi di sini. Ting Teng Talks, temani hari-hari. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast seru kita lain hari. Bye-bye.